Keluarga Deki Susanto, warga Solok Selatan yang tewas pada Rabu 27 Januari lalu, menuntut keadilan. Mereka tidak terima dengan upaya penangkapan serta kematian korban akibat penembakan yang dilakukan salah seorang personel polisi. Keluarga saat ini telah memberikan kuasa kepada LBH Pergerakan untuk mendampingi kasus tersebut. Direktur LBH Pergerakan Guntur Abdurrahman mengatakan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dalam tewasnya korban. Dalam jumpa pers yang digelar Jumat pagi, Guntur juga membantah berbagai keterangan polisi terkait kematian korban. Menurutnya saat kejadian ada 10 orang yang datang ke rumah Deki tanpa membawa surat tugas, tidak memperlihatkan tanda pengenal, serta tidak berseragam polisi. Ia menyebut sebagian di antara mereka langsung masuk ke dalam rumah dan mengejar Deki dengan alasan masuk dalam daftar pencarian orang kasus perjudian. Menurut Guntur, korban saat itu lari ke belakang rumah, namun saat keluar dari pintu dapur, seorang petugas melakukan penembakan yang mengenai kepala korban. Penembakan sendiri menurut Guntur disaksikan istri korban dan anaknya yang masih kecil. LBH Pergerakan juga membantah Deki Susanto melakukan perlawanan dan melukai petugas. Menurutnya, selain dari kesaksian istri korban, juga dikuatkan dengan video yang sempat direkam istri korban yang memperlihatkan tidak adanya bekas luka di tubuh personel polisi yang diduga menembak Deki. Astagfirullah. Woi, laki dia nak main bunuh orang dah. Bertanggung jawab saudara-saudara. Apa akan ada tau? Ada kejadian yang rekam sampai kini. Informasi yang telah beredar, almarhum Deki Susanto ditembak karena dituduh atau diduga melakukan penyerangan kepada aparat polisi saat dia disergap atau ditangkap. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum dari keluarga korban, yaitu istri almarhum Deki Susanto dan adiknya, bertindak untuk meluruskan segala sesuatu yang kami nilai kurang tepat, keliru, dan juga dalam rangka menuntut keadilan atas hilangnya nyawa Deki Susanto yang ditembak mati di tempat karena ditembak oleh orang yang kemudian diketahui adalah anggota polisi. Terkait status DPO Deki yang disebutkan polisi, kuasa hukum keluarga korban menyebut selama ini tidak ada surat pemberitahuan dari Polres Solok Selatan maupun Polsek Sungai Pagu. Status DPO tersebut baru mereka ketahui saat peristiwa terjadi. Bahkan menurutnya selama ini korban tidak pernah melarikan diri karena kerap berada di rumah dan menjalankan rutinitas seperti biasa. Ada berapa panggilan dari Nagari, dari Jorong? Kalau DPO malam pihak kami sebagai keluarga baru tahu abang ini DPO baru kejadian penembakan itu aja. Bahwa Deki DPO kata orang Polresta. DPO kasus judi. Sebelumnya tidak ada surat dari polisi atau? Tidak ada. Kami pihak keluarga tidak ada menerima surat apapun dan informasi dari kepala desa pun tidak ada. Kematian Deki Saputra sendiri akhirnya memicu amarah massa yang kemudian melempari Mapolsek Sungai Pagu hingga rusak. Kapolres Solok Selatan AKBP Teddy Purnanto sebelumnya menyebutkan DC alias DK atau Deki Susanto merupakan DPO kasus perjudian yang melawan petugas saat penangkapan yang menyebabkan petugas terluka. DC juga dinyatakan meninggal di rumah sakit. Menanggapi kasus di Solok Selatan tersebut, Polda Sumbar juga telah mengirimkan puluhan personil Brimob untuk mengamankan Mapolsek Sungai Pagu. Kabid Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Satake Bayu juga menyatakan pihaknya sudah menurunkan tim dari Direktorat Propam guna mengetahui apakah penangkapan DC sudah sesuai standar operasional prosedur atau tidak. Menurut Satake, mereka sudah diturunkan sejak Rabu malam. Dari Padang, Sumatera Barat, Fuadi Zikri, Padang Kita.